Nah, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak selama 2 sampai 3 bulan, kita harus memelihara populasi yang cukup besar. Nah, ini menjadi sangat sulit kalau kita memiliki keterbatasan modal atau sebagai peternak pemula, jadi kurang menjanjikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peternak mania semua. Selamat datang di Anak Kandang Farm. Nah, ini guys, ini adalah betina. Ini betina istrinya Toil ini. Nah, periangan ya guys ya. Ini hari ini kita bakalan sedikit cerita breeding versus fattening. Nah, di Anak Kandang Farm ini kita memang fokusnya pada aktivitas breeding atau pengembangbiakan teman-teman. Nah, bisa dilihat ini guys ya, ini adalah salah satu indukan periangan yang kita breedingkan, sudah keluar anaknya ini 2. Nah, apa keunggulan dan kekurangannya masing-masing metode breeding ataupun fattening, nanti kita bakalan bahas di mungkin 10-15 menit ke depan teman-teman. Nah, pertama kita bahas dulu tentang breeding. Nah, ini banyak untuk teman-teman di Facebook dan di YouTube ya, banyak menanyakan tentang kalau mulai beternak yang lebih menguntungkan itu breeding atau fattening mas. Ini sering menjadi pertanyaan umum bagi para peternak pemula biasanya. Untuk breeding teman-teman, breeding itu kalau dalam jangka waktu yang panjang kita bisa bilang itu lebih menguntungkan breeding. Jadi kita pelihara hari ini, misalkan ini bisa lahir anaknya 2, bisa lahir anaknya 3 ataupun 1 dalam jangka waktu sekian tahun, maka kita akan mendapatkan hasil pemasukan atau income itu dari penjualan anakannya kalau sudah gede. Nah, tapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk breeding sendiri itu seperti kita berinvestasi, seperti bola salju. Jadi hari ini kita pelihara 1 ekor misalkan, hari ini lahir 2 ekor seperti yang ada di video ini. Nanti kita tunggu dia sudah menyusui kurang lebih 1 bulan, kita kawinkan lagi, terus dia bunting lagi, lahir lagi anakannya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, begitu seterusnya selama masa pakainya kurang lebih 4-6 tahun. Maka dalam pemeliharaan itu kita bisa menghasilkan anak-anakan yang cukup lumayan banyak hanya dari 1 ekor saja. Lumayan banyak dari 1 ekor saja. Jadi anakannya itu yang menjadi sumber penghasilan. Tapi kekurangannya kalau kita melakukan proses pengembangbiakan atau breeding itu kita harus menunggu waktu yang cukup lama teman-teman. Menunggu cukup waktu yang lama. Jadi kita ada kos, biasanya itu kos yang paling tinggi adalah kos biaya pakan. Jadi pakan itu menjadi 80% kos HPP yang kita keluarkan ketika kita melakukan pengembangbiakan ataupun breeding. Jadi teman-teman harus membuat pakan itu seoptimal mungkin, bukan semurah mungkin. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Kalau semurah mungkin belum tentu pakannya itu baik. Tapi kalau optimal, pakannya itu bisa aja mahal tapi bisa baik. Baiknya seperti apa? Anakannya itu keluarnya bagus, sehat-sehat. Indukannya bisa terpakai dalam jangka waktu yang lama. Terus tidak ada kejadian misalkan distokia atau sungsang, ataupun dia tidak merejan, ataupun anakannya keguguran, atau anakannya lahir di bawah berat badan normal. Nah, itu pakan menjadi hal yang penting. Sebisa mungkin ininya semurah mungkin teman-teman, serendah mungkin, tapi bukan pakan yang
murahan ataupun yang tidak berkualitas. Nah itu untuk ketika kita melakukan breeding dalam jangka waktu yang lama, kita harus mengeluarkan kos berpuasa, kita tidak mendapatkan inflow atau pemasukan dari aktivitas breeding, kecuali misalkan kita menjual hasil dari kotoran ataupun hasil dari susu. Itu yang menjadi income pendapatan dari peternakan. Tapi kalau kita melakukan proses penggemukan ataupun fattening, kita memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan dari kita beli bibitan. Bibitan itu misalkan sebesar-besar ini teman-teman, sebesar-besar itu kita beli. Nah, kita beli terus kita lakukan treatment, kita cukur, kita kasih obat-obatan, vitamin, terus kita kasih pakan konsentrat dengan karbohidrat dan protein tinggi. Terus kita pelihara selama kurang lebih 2-3 bulan. Memang terkesan waktunya sangat singkat. Misalkan kita kalau breeding butuh waktu bertahun-tahun, kalau fattening kita bisa panen dalam waktu 2-3 bulan saja. Kita mendapatkan hasil dari proses penggemukan. Dari hasil itu kita bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Namun yang menjadi kekurangannya adalah dalam program fattening penggemukan ini ada juga kekurangannya. Kekurangannya salah satunya kita harus menemukan formulasi pakan yang benar-benar baik untuk menambahkan bobot badan harian atau average daily gain atau ADG. Jadi ternaknya itu misalkan kita kasih sekian kilo pakan dengan harga tertentu, dia harus mampu menaikkan sejumlah bobot badan. Jadi ada konversinya yang kita sebut feed conversion ratio. Berapa jumlah pakan yang kita berikan untuk mendapatkan bobot badan yang bertambah. Nah itu harus ditemukan untuk orang yang melakukan program fattening. Yang kedua yang menjadi kekurangannya kalau program fattening adalah kita harus meluaskan jaringan. Jaringan apa? Jaringan supplier yang mampu memberikan ataupun mensuplai bibitan yang berkualitas. Jadi bukan bibitan-bibitan yang jelek atau yang biasanya kita sebut kuntet, bibitan yang nggak bisa besar-besar. Jadi pertambahan bobotnya nggak maksimal. Ataupun kita memperluas jaringan dengan mencari pembeli yang potensial, yang memberikan harga yang baik, dan juga tidak tempo yang lama-lama teman-teman. Itu juga harus kita lakukan. Nah kedua tantangan ini harus kita temukan, harus kita selesaikan sehingga program fattening yang 2-3 bulan ini dan menguntungkan. Nah selanjutnya kalau kita fattening jumlahnya juga harus banyak teman-teman. Rata-rata dari pengalaman kami kalau fattening itu bisa keuntungan itu mulai dari 100 sampai 150.000 per satu siklus penggemukan satu ekor. Jadi dari keuntungan itu belum keuntungan bersih, masih gross margin, bukan net margin. Nah kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak selama 2-3 bulan, kita harus memelihara populasi yang cukup besar. Nah ini menjadi sangat sulit kalau kita memiliki keterbatasan modal atau sebagai peternak pemula, jadi kurang menjanjikan. Nah kalau peternak pemula yang punya modal terbatas 10 juta ke bawah bisa memulai dengan penggemukan breeding sederhana, perbanyakan sederhana. Bisa seperti ini teman-teman, beli 3-5 ekor indukan dengan 1 ekor pejantan dikawinkan beranak pinak. Nah pakannya cukup dengan hijauan saja seperti ini, hijauan yang diarit seperti ini teman-teman. Nah itu insya Allah tidak terlalu mahal, cukup menanam indigo vera, turi, terus rumputnya pakai pakcong, terus nanam gamal di sekitar pekarangan ataupun lahan yang sangat sempit. Kita bisa melihara
3-5 ekor. Jadi sangat ekonomis. Nanti bisa mendapatkan hasil dari serintil ataupun nanti bisa dari susu kalau pakai jenis breed perah. Kalau ini kan kita domba, bukan domba perah, jadi susunya tidak terlalu banyak. Nah, itu kalau mau memulai breeding dengan harga ekonomis yang sederhana, cukup 10 juta saja. Beli indukan domba ini 5 ekor dengan 1 jantan, dikembangbiakan, nanti bisa mendapatkan anakan-anakan yang insya Allah sehat-sehat. Nah, kalau kita pakai program penggemukan, kalau dengan skala 2-3 ekor masih untungnya tidak terlalu menjanjikan, dan kita harus dimulai dari modal yang besar. Nah, nanti kita bakalan bahas teman-teman di papan tulis di vlog-vlog selanjutnya bagaimana hitungan breeding atau fattening, itu bedanya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Vlog hari ini kita cerita dikit tentang breeding versus fattening. Nah, ini kalau kita breeding teman-teman, sangat lucu-lucu guys. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.